Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala amma ba'd. Puasa itu harus seperti haji. Ya, karena memang bukan sekedar tujuannya sama agar menjadikan kita orang bertakwa, ya, tapi karena puasa ini dia punya karakter yang sangat spesifik, ya, istimewa sekali karakternya. Ini puasa ini menjadikan pelakunya dari beriman menjadi berihsan. Yang tadinya hanya beriman, dengan puasa itu naik level menjadi iman plus, yaitu ihsan. Bagaimana itu? Karena orang yang berpuasa itu dia pasti merasa diawas-awasi oleh Allah. Jangan orang tua, anak kecil menangis di hadapan ibunya, ditanya sama ibunya, kenapa menangis? Tadi wudhu airnya ketelan sedikit gitu. Padahal kalau dia diam nggak ada yang tahu. Tapi dia merasa bahwa dia itu batal tanpa orang orang lain tahu. Nah itu namanya ihsan. Ya, tidak perlu ada pengawasan orang lain karena itu rahasia anak kecil paham. Ya, jadi di sini ya kalau kita coba buka-buka, ya, kita renungkan, ya, puasa ini memang memang proyek rahasia, proyek kebaikan yang sifatnya rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Ya, itulah yang Allah katakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap perbuatan anak cucu Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li, maka itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberinya pahala karena puasa itu. Mungkin muncul pertanyaan yang lain, juga Allah juga kan yang kasih pahala. Tapi bukan itu yang dimaksud. Allah katakan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Kalau puasa enggak. Puasa itu dirahasiakan. Berapa pahalanya rahasia? Puasa. Kenapa rahasia? Ya proyek rahasia, balasannya mesti rahasia. Kayak misalnya sholat malam itu rahasia. Ya, sedekah yang diam-diam, ya, maksudnya sedekah yang dia rahasiakan itu proyek rahasia. Nah, yang proyek-proyek rahasia ini balasannya Allah katakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun makhluk Allah yang mengetahui balasan atas berupa keindahan, kebahagiaan, ketentraman yang dirasakan oleh jiwa manusia dan akan apa yang pernah mereka kerjakan. Itu untuk yang proyek-proyek rahasia itu. Ya, sedekah rahasia
balasannya rahasia. Ya, tapi ini hebatnya Islam itu ya, untuk urusan sedekah itu, orang yang memamerkan sedekahnya, itu dalam Islam itu tetap dipuji itu. Ya. Allah mengatakan, intubdus sadaqati fani'imah. Kalau kalian memperlihatkan sedekah-sedekah, fani'immahi, maka itu adalah sebaik-baik sedekah atau sebaik-baik pemandangan yang diperlihatkan, ya sedekah itu. Ya, tidak ada pemandangan yang lebih hebat, lebih baik, lebih indah daripada pemandangan orang bersedekah. Ya, ibu-ibu tua kalau kita di Masjidil Haram itu kan haji lagi-lagi apa namanya? I'tikaf di Masjidil Haram. Wah, uang kita tidak laku. Ya, kita keluar ada nenek-nenek bawa plastik. Ya, isinya apa? Isinya cuma untuk buka satu orang saja. Ada roti, ada jus, ada apel. Indah sekali kita memandangnya. Indah sekali kita memandangnya. Ya. Bagaimana dengan satu kontainer itu bagi-bagi makanan untuk buka. Lebih indah lagi. Dan Al-Quran tidak mengajarkan kita untuk mengatakan, oh itu orang ria. Enggak. Intubdus sadaqati fani'imah. Jika kalian memperlihatkan sedekah-sedekah, maka itulah pemandangan yang terindah. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika kalian merahasiakannya, memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan kalau Allah mengatakan lebih baik, itu sama saja dengan jangan melihat pahala. Lebih baiknya Allah itu adalah surga. Ya, seperti misalnya ya, ayat tentang utang piutang. Allah mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun. Kalau yang berhutang itu dalam keadaan susah, fanadhiratun, maka wajib dikasih tangguh. Kok terjemahnya begitu? Iya. Karena dia masdar. Masdar untuk perintah itu bukan sekedar perintah, tapi perintah yang harus. Itu tuh. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man anzara mu'siran falahu bikulli yawmin misluhu sadaqah. Siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang dalam keadaan susah, maka dia setiap hari berhak memperoleh pahala sedekah sebanyak yang dia hutangkannya. Berapa yang dihutangkan? 6 juta, 10 juta. Setiap hari dapat pahala sedekah 10 juta. Duit dia tidak hilang, masih tahun lain. Nah, kalau sudah lewat temponya, sudah jatuh tempo terus lewat, dia tetap kasih tangguh, itu dia berhak memperoleh pahala sedekah 2 kali lipat dari yang dia hutangkannya itu setiap hari. Pasti besar sekali kan? Nah, terus Allah katakan wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kamu sedekahkan saja itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu, jika kalian mengerti. Tuh, ya. Nah, khairunnya Allah itu bukan pahala, sorga. Baik. Jadi saya kembali pada apa yang Allah katakan, ya, bahwa sedekah yang rahasia itu Allah katakan khairun, lebih baik. Ya, kalau yang tanpa, Allah katakan itu pemandangan yang paling indah. Tapi kalau yang dirahasiakan, Allah katakan lebih baik.
Lebih baiknya Allah itu berbeda dengan ukuran kita. Dan ibu yang sangat saya muliakan, jadi mesti dicamkan betul ya, puasa itu proyek rahasia antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Tuhan kita. Yang selama ini kita sembah, kita agungkan. Lalu Allah mengatakan dalam hadis kursi, tadi kan hadis kursi ya. Jadi ini saya katakan tadi ya, puasa itu harus mabrur, seperti haji harus mabrur. Rasul katakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Enggak ada pahalanya kecuali surga. Begitu juga kalau puasa itu mabrur, pahalanya surga. Ya, jadi ini dahsyat sekali. Ya. Karena ini proyek ini rahasia, harus menjaga keikhlasan kita. Ya. Nah, sebenarnya puasa itu apa? Nah, puasa idenya kalau kita lihat definisi-definisi yang macam-macam. Orang kasih definisi. Ada misalnya ya, Ibnu Abbas kasih definisi, puasa itu adalah hakikat kesabaran. Kenapa? Karena orang puasa itu bukan sekedar menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasa. Itu definisi fikih aja. Menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Dari terbit fajar sampai terbenam. Ya. Tapi dengan definisi Ibnu Abbas, puasa itu sabar secara keseluruhan, secara mutlak, maka puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari perbuatan maksiat. Di sini proyek rahasianya tuh yang paling jelas. Ya, sabar untuk taat, sabar untuk tidak berbuat maksiat. Nah, bagaimana tips-tipsnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Ya, tips dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayam, remote AC mana? Panas nih. Atau minta ibu ambilin kipas angin. Kalau disuruh, cepetan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyamu junnah. Puasa itu tameng, perisai. Perisai dari apa? Perisai dari berbuat maksiat. Dengan puasa, mestinya orang faham jangan berbuat maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat akal, maksiat hati. Ya, supaya lembaran di akal kita ini bersih, lembaran di hati kita bersih. Jangan ada mampir yang kotor-kotor di akal kita, di hati kita. Jangan ada mampir. Kalaupun mampir, jadikan itu seperti lalat yang hinggap di hidung kita, lalu kita lepaskan. Supaya akal kita ini bersih. Hati kita bersih. Dijaga pandangan, dijaga mulut, dijaga telinga. Itu maksudnya junnah. Puasa itu perisai. Kamu sebagai orang yang puasa, kamu punya senjata. Puasa itu senjata kamu untuk kamu tidak berbuat maksiat. Kalau kamu masih berbuat maksiat, apa artinya senjata yang kamu pegang itu? Senjata kamu tidak berguna. Jadi kamu punya perisai, kamu puasa, kamu punya perisai. Ada perbuatan maksiat, kamu tidak ikut. Diserang perbuatan maksiat, kamu tangkis dengan perisai itu. Itu
Junnah. Asyamu junnah, puasa itu adalah perisai yang menyebabkan orang terhalangi dari api neraka. Junnatun minal ma'asi, junnatun minan nar. Perisai dari maksiat, perisai dari api neraka. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman somahu, fala yarfuth." Jadi supaya perisai itu berfungsi, difahami betul. Siapa saja yang berpuasa, janganlah melakukan rafat. Itu juga yang Allah katakan untuk orang yang pengen haji mabrur. Fama rafatha. Siapa yang sudah niat haji, maka bukan rafas. Sama aja. Wala fusuq, jangan berbuat maksiat. Fusuk itu al-khuruj minat ta'ah, keluar dari taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan. Dijaga betul ketaatan itu. Jangan berbuat maksiat. Wala jidala fil haji, dan jangan berbantah-bantahan dalam haji. Itu haji itu. Kalau haji bukan proyek rahasia, orang tahu, orang lihat itu. Haji itu jihad itu. Jihad harta, jihad jiwa itu haji itu. Jihadnya para jihadun la qitala fi. Jihad yang tidak ada peperangan di dalam. Menggugurkan dosa-dosa besar. Bahkan Allah katakan, jangan pikir pahala. Seperti jangan pikir dosa. Haji aja. Lakukan semuanya. Ya, sudah Allah siapkan surganya. Jangan berbuat maksiat. Nah, untuk puasa itu sama. Rasulullah SAW katakan, "Faman shamahu fala yarfuth." Orang kalau puasa dijaga, jangan melakukan rafats. Apa itu rafats? Rafats itu segala kata-kata, segala perbuatan, segala isyarat yang mengarah pada syahwat, yang mengarah pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, syahwat-syahwat. Syahwat kepada istri, kepada perempuan. Kepada siapa ini rafat ini tidak boleh? Kepada istrinya yang sah. Nggak, nggak boleh deh. Rafat kepada istrinya nggak boleh. Di siang hari. Tapi kalau malam boleh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian di malam puasa melakukan rafat kepada istri-istri kalian. Kalau bukan kepada istri, di puasa, di luar puasa nggak boleh. Siang malam nggak boleh. Ya, jadi ditahan betul. Terus wala fusuqa fala yarfuth wala yajhal. Jangan bodoh. Nah, apa sih yang dimaksud bodoh dalam kamus syariah? Bodoh itu ada beberapa kategori. Orang masih menyembah selain Allah itu bodoh. Imam Syafi'i mengatakan, apabila ada orang berwasiat, jika saya meninggal, tolong hartanya untuk orang yang bodoh. Berikanlah kepada orang yang musyrik. Berikan kepada orang Kristen yang menyembah manusia. Berikanlah kepada orang yang masih menyembah dewa. Nah, itu bodoh. Dan zaman sekarang, zaman seperti sudah modern seperti ini, masih ada orang, bahkan banyak orang yang menyembah manusia. Debat seperti apa saja dengan orang Kristen itu, hasilnya mereka menyembah manusia dan mereka mengatakan Yesus bukan manusia atau Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, kebodohan yang luar biasa. Ya. Bodoh dalam urusan agama. Tidak mengerti
halal, tidak mengerti haram, itu juga bodoh. Apa obatnya? Kalau tadi obatnya adalah tauhid, belajar tentang keyakinan yang benar. Itu ada dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Belajarlah dari orang yang berkompeten. Kalau bodoh dalam urusan agama, ya belajar. Kita sebagai masyarakat awam dikasih beban untuk mengetahui urusan agama secara minimal. Mengetahui mana halal, mana haram. Mana wajib, mana haram. Mana sunnah, mana makruh. Kita diwajibkan tahu mana yang halal, mana yang haram. Mana yang wajib, mana yang tidak boleh. Ya, mesti belajar. Terus yang ketiga adalah bodoh dalam pengertian suka berbuat maksiat. Ya, Al-Quran menyebutkan bahwa Allah itu memberikan tobat atau menerima tobat kepada hambanya yang melakukan perbuatan secara bodoh. Perbuatan maksiat. Ya. Allah katakan, "Tsumma yatubuna min qarib." Kemudian setelah itu mereka bertobat. Ya, tidak lama setelah itu. Jadi siapa saja yang berbuat maksiat, entah ustadz, entah kiai, profesor, dokter berbuat maksiat, menurut Al-Quran itu adalah kebodohan. Ya. Ini ada ya misalnya di surah An-Nisa ayat 17. Innamat taubat. Tidak lain dan tidak bukan tobat. Tobat itu 'alallahi. Diterima oleh Allah. Lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Untuk orang-orang yang berbuat dosa bijahalatin karena bodoh. Kenapa dia berbuat dosa? Karena dia bodoh. Enggak, ini profesor dokter ya. Berarti sangat bodoh. Iya, bodoh itu. Jadi walayajhal itu artinya jangan musyrik, jangan berbuat maksiat, jangan kamu tidak mengerti hukum mana halal dan haram. Tuh, ya dijaga akidah, dijaga perilaku, jaga juga pengetahuan kita. Jangan sampai tidak tahu mana halal mana haram. Belajar. Nah, yang ketiga wala yaskhab. Jangan gaduh. Ya, apa-apa gaduh, ya tidak siogia itu. Ya, tidak benar itu seperti itu. Ya, menyalahi tata krama. Itu tipsnya tuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, fa'in fa'in syatamahu ahadun atau syatamahu ahadun atau qatalahu, apabila ada seorang yang menghinanya, orang yang mengajaknya bertengkar, falyaqul inni shaim, inni shaim. Katakanlah, saya puasa, saya puasa. Supaya dia mengerti dan supaya hati kita ini mantap bahwa bagi orang yang berpuasa tidak ada waktu untuk berdebat. Waktunya itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu untuk sesuatu yang tidak berguna, apalagi menyakitkan hati. Saling menghina itu enggak boleh sama sekali. Ini ada ustadz mereaksi video. Ini nih ustadz Salafi Wahabi. Ini ustadz yang bodoh, yang al-kucluki, apa ngomongnya. Ustadz benar. Padahal ustadz Salafi ini tidak salah dia bicara. Dia benar ini dalilnya. Tapi karena dia benci, maka dia menghina. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, menyasar pada pribadinya tidak boleh.
Tapi kalau menyasar pada pemikirannya, misalnya tersesat, misalnya menyimpang, itu yang boleh. Tapi Ustaz Al-Qucuruki apa salah nggak boleh. Nah, kalau kita mengatakan ya, ada orang mengatakan, oh, Sidratul Muntaha itu bukan tempat yang sangat tinggi sekali di atas langit ketujuh. Tapi Sidroh itu adalah kesadaran. Al-Muntaha itu yang tinggi. Itu namanya filsafat. Kita katakan itu ajaran tidak berguna. Buang comberan ajarannya. Bukan kita menghina orangnya. Wala yaskhab. Jangan gaduh. Jadi dijaga lisan. Lidah ini mesti dijaga betul. Ya, kalau ada yang ngajak berdebat, ngajak tengkar, kita nggak ada waktu, nggak puasa. Ya, hati ini bersama Allah, akal ini bersama Allah, ini mulut ini diawasi oleh Allah, semua diawasi oleh Allah. Kita merasa Allah ada di hadapan kita. Tuh orang berpuasa tuh. Ya. Terus apa yang Rasulullah SAW katakan setelah itu? Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman. Demi Allah. La khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh benar-benar bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak misik. Minyak misik yang asli. Yang tidak asli saja juga wangi, mahal. Yang asli saya kira sudah tidak ada. Misik yang asli itu. Ya, karena itu sulit bahannya. Bahannya dari darah kijang yang ada di kakinya. Butiran darah. Itu wanginya luar biasa. Baik. Jadi apa pesannya dari sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Pesan dasarnya adalah mulut ini mesti dijaga kewangiannya. Mesti dijaga kewangiannya dengan tidak melakukan rafas, tidak melakukan tidak apa namanya, tidak mengatakan hal-hal yang menimbulkan dosa. Mulut ini dengan menjaga tidak menghina orang lain, tidak menyakiti orang yang dijaga. Itulah mulut yang wangi. Orang berpuasa itu jaga itu semua, maka mulutnya wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mendengar orang mengatakan, mulut dia membusuk. Boleh jadi mulutnya wangi, tetapi apa yang keluar dari mulutnya itu sesuatu yang jahat. Itu dari sisi tips Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memperoleh puasa yang mabrur. Apa saja mesti mabrur, mesti mabrur. Apa sih mabrur itu definisinya sebenarnya? Ya, kalau haji mabrur itu al-hajjul ladzi la yukhalituhu haji yang tidak tercampur dengan dosa. Puasa yang mabrur, puasa yang tidak tercampur dengan dosa. Maka mesti dihindari itu, ya, tontonan-tontonan yang menyeret kita pada dosa. Ya, setan gepeng yang namanya HP itu. Ya, mesti dihindari betul. Ya. Karena kita mau semuanya bersama Allah. Akal kita bersama Allah, hati kita bersama Allah, jiwa raga kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam ini hebat ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayyul kasbi
afdalu. Mata pencaharian yang mana yang paling afdal? Beliau menjawabnya, amalur rajuli biyadihi. Pekerjaan seseorang dengan tangannya. Dia memproduksi barang, dia mendesain, dan dengan dia kerja. Bukan menghayal, kerja. Terus wal bai'ul mabrur, dan jual beli yang mabrur. Bayangkan, jual beli saja harus mabrur. Nggak boleh ada dosa dalam jual beli. Ya. Baik, itu tentang beberapa tips ya, tentang beberapa tips. Sekarang, apa yang mestinya kita lakukan di bulan puasa itu? Ya, mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabiin, tabi'in, yang soleh-soleh itu. Dimulai dari sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, tasahharu, fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Meskipun satu teguk air, ada berkah. Apa sih? Ya udah. Ya. Jadi jangan tinggalkan sahur. Apalagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baina siyamina wa siyamihim as-suhur. Perbedaan kita, perbedaan puasa kita dengan puasanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang selain Islam itu adalah sahur. Kita puasa pakai sahur, mereka nggak pakai sahur. Ya, jadi diikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diukur, ya jangan sahur banyak-banyak. Diukur karena perut ini punya kemampuan yang terbatas. Sungguh pun banyak makanan. Seburuk-buruk tempat yang dipenuhi adalah perut. Jangan banyak-banyak. Apalagi Allah mengatakan, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia melihat makanannya. Sampai di sini banyak hikmah. Meskipun di ayat-ayat setelahnya diterangkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, sangat maju sekali Al-Quran ini. Allah tidak mengingatkan tuh yang kamu makan tuh asalnya dari air yang kami turunkan. Dengan proses yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Yang dengan air itu semua jenis tanam-tanaman tumbuh. Yang biji-bijian, yang buahnya bisa dipetik, yang pohonnya bisa dimakan, yang kalau dipotong dia tumbuh lagi, dan seterusnya. Anggur semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua macam-macam. Macam-macam rezeki dari Allah berupa tumbuh-tumbuhan. Tapi pesan pentingnya itu bahwa kita semua mesti melihat apa yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Ya, jangan banyak-banyak makan. Ya, mesti diukur betul. Setelah itu sholat subuh berjamaah, ya, memperbanyak baca Al-Quran, membacanya dan mentadaburinya.
Aduh, saya baca Qurannya masih belum bagus. Ya, belajar tahsin. Paralel dengan itu mempelajari bahasanya supaya paham. Jadi, begitu baca tafsir, paham dia. Beda orang yang tidak paham bahasa Al-Quran, yang bisa menerjemah, dengan yang tidak menerjemah ketika membaca tafsir. Meskipun tafsirnya tafsir terjemah. Kedalaman pemahamannya, keluasan pemahamannya pasti akan beda. Ya. Terus ada namanya qailulah, tidur siang. Dijaga sholat-sholat berjamaah. Kita perempuan boleh di masjid berjamaah? Boleh. Bahkan terkadang wajib perempuan berjamaah di masjid. Apabila banyak anak-anak yang harus memperoleh pendidikan dari masjid. Karena laki-laki tidak sesabar perempuan. Apabila banyak anak-anak remaja yang digerakkan. Perempuan-perempuan harus ikut. Ya, supaya peradaban itu bisa terkatrol naik. Tanpa peran wanita tidak bisa naik. Ya, perempuan justru harus lebih aktif di masjid supaya masjid bisa maju. Karena ada hadis mengatakan perempuan lebih baik sholat di rumah, ya silakan. Tapi apabila di masjid ada kajian, sholat di masjid lebih baik, di rumah tidak ada apa-apa. Ya, baca Quran masih berantakan. Di masjid imamnya, meskipun tidak pernah ikut musabakoh, tapi itu sudah setara dengan sudes bacaannya. Ya, enak di masjid. Dapat pahala 27 kalinya, ya kenapa tidak dapat? Laki-laki dapat, perempuan dapat. Ya, yang penting dapat izin dari suami. Ya. Dan kita kaum laki-laki dilarang untuk melarang kaum perempuan hadir di masjid-masjid. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah atau ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanadnya dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah dan beliau bersama kawan-kawannya itu memang sedang berpuasa. Meskipun tidak disebutkan puasa Ramadan, ya puasa lah. Katakanlah puasa Ramadan. Tapi ini puasa secara umum. Dikasih roti, dikasih minyak, biasanya minyak zaitun, ya. Ya, makan roti, soalnya minyak zaitun. Udah selesai, Rasulullah SAW mengatakan, Aftara indakumus saimun. Telah berbuka di rumah kalian orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakumul abrar. Dan telah memakan makanan-makanan kalian, hidangan dari kalian itu. Al-abraru orang-orang yang saleh. Wa sallat alaikumul malaikatu. Dan para malaikat pun bersolawat mendoakan agar Allah memberi kalian rahmat yang agung. Didoakan oleh para malaikat orang yang kasih buka. Didoakan agar Allah sayang, Allah kasih rahmat. Jadi bertikel-tikel puasanya dapat sorga, didoakan oleh malaikat dapat sorga. Kasih bukanya dikasih pahala sebesar pahala yang diperoleh orang yang berbuka tadi. Tidak terkurangi sedikit pun. Sebesar itu. Kalau dia dapat 1.000, kita yang memberi buka dapat 1.000. Berapa orang yang dikasih buka?
Dan menariknya, hadisnya tidak mengatakan kasih buka sampai kenyang. Enggak. Hadisnya mengatakan man fattara sha'iman falahu ajruhu min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'. Siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia berhak memperoleh pahala yang semisal pahala yang diperoleh oleh orang yang berbuka itu. Tidak terkurang sedikit pun. Cuma kasih aqua sama roti, sama korma 3 biji. Bagi. Oh, berapa? Satu mobil, satu bis, 45 orang. Berapa itu modalnya itu? Roti 3.000. Air aqua 500. Korma nggak usah dihitung. Ya, taruh 4.000. Kali berapa? Kali 40. Ya, bisa dihitung. Ya, nggak banyak. Ya. Tapi dapat pahalanya, kalau setiap orang pahalanya surga, dapat surganya banyak sekali. Ya, dahsyat sekali itu kasih buka. Ya, ya, jangan lupa ikut terawih. Kalau terawihnya 11, ikut 11 sampai selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ikut sholat terawih atau sholat malam dengan imam sampai selesai, dihitung sebagai sholat 1 malam suntuk. Dari maghrib sampai subuh. Tapi saya mau nambah. Sudah selesai, kamu mau nambah. Nambah di masjid boleh, nambah di rumah boleh. Nggak usah tidur dulu. Tidur dulu boleh. Nggak tidur dulu boleh. Dapat pahalanya, jangan khawatir. Ya. Tapi saya pengen ikut yang 23, ikut 23. Tapi ini 11, kalau sudah 8 saya berhenti ya. Saya terusin 23 di rumah. Nggak enak. Sampai selesai, dihitung sholat 1 malam suntuk. Kalau mau nambahlah di rumah atau di masjid. Berapa rakaat saja. Silakan. Karena sholat malam itu sholat mutlak. Saya tidur dulu, monggo. Ya, Ibu yang sangat saya muliakan, diingat bahwa puasa itu mengajarkan kita kesederhanaan. Jangan berlebihan dalam berbuka. Oh, semua ada koktelin, wah semua ada. Sampai sholat maghrib berat, sholat isya berat, apalagi sholat tarawih. Ngantuk, kebanyakan makan. Dijaga. Dijaga betul sunnah Rasul SAW saat berbuka. Makan korma 3 biji, sholat maghrib. Kalau mau makan habis sholat, ya, jangan banyak-banyak. Begitu pula sih, kita harus mengajari anak-anak, cucu-cucu, ya agar sederhana dalam makan, ya tidak berlebihan. Satu lagi yang ingin saya katakan, ingin saya sampaikan, jangan lupa di 10 malam terakhir berjaga betul supaya dapat Lailatul Qadarnya itu maksimal. Apa sih maksudnya? Karena semua orang beriman pasti dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai subuh. Jadi membentang panjang sekali itu. Dia sholat maghrib di rumah sendirian, dapat pahalanya, dapat pahalanya. Lebih baik daripada sholat sendirian di luar Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan. Tapi pasti yang berjamaah lebih besar dapatnya. Lebih lagi kalau dia di malam Lailatul Qadar pas dia berinfak, pas dia sedekah. Oh, pasti berbeda dengan yang tidak sedekah. Ya. Jadi
banyak-banyak di bulan puasa untuk membuat proyek-proyek rahasia bersama Allah Subhanahu wa taala. Belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau dulu baca Al-Quran 3 kali khatam tidak dapat apa-apa karena tidak mengerti, sekarang harus diubah. Lebih baik membaca Al-Quran 3 kali khatam tapi faham daripada 3 kali khatam tidak faham. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menguatkan kita untuk menjalankan puasa yang ideal. Ya, puasa yang mengantarkan kita ke surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Syukron Ustadz Solihin. Yang disampaikan sangat berarti bagi kita semuanya. Ibu-ibu sekalian yang hadir ini rupanya selain jamaah MT ada dari Jawa Timur Ibu Prasetyo Tasin Lima, lalu dari kawan-kawan dari IMQ ya Ibu eh, Ibu Eva, sahabat dari IPB, Kak Susi, lalu Bu Nining ini kurang tahu dari mana, mungkin ibu dari IMQ ya, dan juga yang lain-lainnya. Dan mereka sangat tekun ini menyimak. Ibu Nining dari Bandung. Bu Nin, Ibu Bu Nining, Nining dari Bandung ya, ada Bu Yati juga dari Ibu Bandung, ada Elisa, Bu Ibu Elisa dari Elisa dari Bandung. Bandung. Iya. Ya, udah nggak pakai saya Ya, habis mereka jalan. seperti Ustadz. Jadi kalau Ibu hidup Nining. Mau ekornya ikut terus ya. Terima kasih Ibu sudah apa? bergabung. Baik, Ibu sekalian, ini sebenarnya kalau kita mengatakan, Ustadz ini mengatakan memberikan sebenarnya dagingnya kepada kita ya. Bagaimana supaya kita bisa beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan meraih pahala terbaik sesuai dengan sunnah Rasulullah. Baik, saya tidak berlama-lama, langsung saja saya ke floor. Silakan Ibu raise hand atau buka mic-nya atau tulis di forum chat apa yang ingin ditanyakan. Di kesempatan menanyakan berbagai hal, Ibu sekalian, untuk yang selama ini dirasakan, silahkan. Dan waktu kita ada 30 menit ya sampai jam 8.30. Mohon izin Ustadz, waktunya nanti sampai jam 8.30 untuk berikan kesempatan ibu-ibu untuk menanyakan berbagai hal. Kepada Ya. ibu-ibu dari MT juga Ibu Santi yang selalu menanyakan bagaimana supaya ikhlas. Yang penting ikhlas loh ini. Gimana nih arti supaya ikhlas beribadah kan intinya di situ. Nah, mungkin itu juga saya akan berikan pada Bu Santi untuk menyampaikan langsung ya kalau itu masih jadi pertanyaan. Baik Ibu, silakan. Saya belum lihat ada yang rahasia ini. Silakan Ibu buka saja mic-nya, langsung menanyakan. Bu Bu Santi, silakan. Ibu Meta, ya. Ibu-ibu dibuka mic-nya Ibu, karena saya nggak melihat di sini. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Umi, Ah, ini adalah Allah pengajar Akbar. tasin kita, Ustadz, dan dia ikut TOT ya, TOT dari Ustaz, metode Granada sebelum pandemi. Tafadhol Umi. Ustaz mau ini apa dari isi yang Ustaz sampaikan itu kayaknya rasanya pengennya di rumah aja Ustaz. Kayaknya gitu, ngeri, ngeri gitu. Nah, yang tanyain gini Ustaz, kita kan masih juga ada kegiatan di luar gitu Ustaz ya. Kadang berkumpul-kumpul gitu Ustaz. Nah kan kadang kalau ngobrol-ngobrol itu kan kadang keselip-keselip juga Ustaz. Yang misalnya entah jadinya lari kemana gitu kan pembicaraan jadi bikin dosa gitu kan. Nah, itu gimana Ustaz ya untuk menghindari itu kitanya gitu gimana gitu Ustaz. Nah, ada tipsnya nggak Ustaz? Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Kalau Umi Oh iya. pertanyaannya, silakan Ustadz. Ya, ini orang kumpul-kumpul, ngurumpi, membicarakan aib orang lain. Kalau kita diam ikut dengar, ya dapatlah kita dosanya. Insya Ya. Allah. Aduh. Jadi bagaimana? Kasih tahu, itu ghibah itu ya lebih buruk daripada makan bangkai manusia. Dosa besar ya pada istighfar. Kalau kita bisa kasih nasihat. Kalau aduh kita nggak bisa kasih nasihat, ya udah. Kalau begitu tinggalkan, ya. Tuh supaya mereka mengerti kalau kita tidak suka. Nah, kenapa harus demikian? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Oh, di majelis taklim. Oh, majelis taklim mah gampang, sudah tidak ada pakai ya, saling menasihatinya gampang. Ya, terlebih kalau yang kasih nasihat ketuanya, ya gampang. Tapi kalau sama kawan-kawan yang sudah seia sekata, gampang lah itu. Ya, dengan istri, dengan suami misalnya, jangan riba, nggak boleh. Ya, Pak ilmu istati fabilisani. Kalau nggak bisa dengan lisannya, dengan bahasa. Lisan itu bahasa kode ya. Nah, dengan bahasa tulisan, dengan bahasa ucapan, dengan bahasa isyarat. Pak ilmu istati fabiqalbi. Kalau nggak bisa dengan hati. Hatinya mengingkari, saya nggak suka ya Allah. Ya Allah, ubahlah ini kemungkaran ini. Ya, kalau misalnya ini kita lewat ya, lewat uh, gedung bioskop yang gambarnya kayak gitu, jelek sekali. Nyesel itu gambar itu masuk di otak kita melalui mata kita itu. Ya bisa kita doakan ya Allah ini mungkar. Sirnakanlah kemungkaran ini. Ya, insya Allah Allah dengar nanti dibikin rugi nggak tayang lagi. Bioskop itu kalau rugi ya udah bubar. Ya minimal begitu. Ya, tapi berbeda orang yang bergaul dengan tidak bergaul. Di rumah saja. Padahal dia kalau berkumpul bisa kasih manfaat. Ya, orang yang di rumah saja itu boleh jadi berdosa. Ya, dosa sosial karena dia tidak mau bergaul dengan orang lain dan tidak memberi manfaat. Istilah orang punya ilmu, kalau diam di rumah, ilmunya mati sebelum dia mati. Ya, berbeda kalau dia diajarkan ilmunya itu, ilmunya hidup. Begitu ya. Ya, nah, Ustaz, dikit lagi boleh, Ustaz? Sedikit, satu lagi ya, Ustaz. Jadi kayak gini misalnya ya, ada temen gitu kan, eh, kayak curhat gitu, Ustaz. Misalnya ngomongin siapa gitu kan, si A misalnya. Nah, terus kita tanggapi dengan gini, kasih solusi lah sedikit. Itu masuk gibah nggak sih, Ustaz? Misalnya, coba kamu gini aja, gini. Ada 6 model ribah yang boleh. Hmm. Ini orang curhat, minta nasihat, boleh. Nah, ini dia ribah karena terjadi pelecehan pada keluarganya. Ya, lapor ke Pak RT, Pak RW. Pasti kan dibuka kan aibnya. Boleh untuk mendapatkan haknya. Terus ada orang dizalimi, terus dia katakan ini orangnya zalim. Ngomong Hmm. sama polisi, ngomong. Boleh. Ya, di dalam keluarga ya ada anak, ada anggota keluarga yang misalnya ya perlu dikasih solusi, dimusyawarahkan begini begini ini masalahnya. Boleh ya. Atau untuk kasih nasihat. Ya, seperti misalnya seorang sahabi ya datang Zainab ya binti Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ada dua laki-laki meminang saya. Ya, yang satu namanya lupa saya, Sufyan, eh, Abu Sufyan, satunya Sofwan atau siapa ya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, itu kalau yang ini ya Abu Sufyan tuh so'luk lama adalahu. Ya, kamu cantik, dinikah sama dia, dianya kere, ah jangan. Tuh. Tapi kalau yang ini, fala yad'ul 'asa an 'atiqihi. Ya, dia eh, dia tongkatnya selalu ada di pundaknya. Itu kiasan ya untuk orang yang suka gebuk istrinya. Ya, jadi itu boleh untuk kasih nasihat, ya, supaya tidak jatuh pada bahaya.
Oh, misal, oh ini kita ya, kamu jangan pilih dia ya. Dia kalau kalau jadi wakil rakyat, dia ini suka dugem misalnya. Dia ini orang supaya tidak jatuh ya pada bahaya. Boleh, ya itu yang boleh antara lain. Ya, jadi lihat aja. Yang tidak boleh itu untuk membuka aib, tidak dengan tujuan untuk memperoleh solusi. Itu deh, Ibu. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Syukron, Umi pertanyaannya dan Ustadz. Ini ada Kak Susi sudah raise hand ya, dan ada pertanyaan sebelumnya di chat ini Ustadz dari Ibu Prasetyawati, kayaknya sejalan dengan yang tadi itu, yang menanyakan tentang apa namanya, eh, Ibu Pras ada di sini ya, Bu Pras, halo Bu. Ya, Ya, ada ah, Bu. sebentar Kak Susi, ini ada Bu Pras ada chatnya. Ibu menyampaikan langsung chatnya Ibu, silakan. Ini karena saya rame di sekolah ini. Baik, baik, baik. Ibu sambil Ya, ngajar ya, Ibu ini ya. seorang dosen ya, baik. Ya. Bagaimana menghentikan teman yang sedang ribah tanpa menyinggung atau kita tinggalkan saja agar tidak mendengar? Ya, kalau eh, kalau bisa terus terang supaya orang tahu kalau ada kita tidak boleh ada riba. Kita tidak suka, jangan riba. Siapa saja orang tua kasih nasihat. Ya, jangan pakai euh. Nah, seperti itu tuh jiwanya Umar bin Khattab. Ya, kalau bisa begitu, itu iman yang kuat. Langsung kasih nasihat. Jangan riba dong, yang nggak enak. Itu dosa besar. Itu kalau kita sayang, itu namanya sayang kalau kita bisa begitu. Ya, kalau tidak ya udah tinggalkan aja. Maaf ya, saya tidak bisa dengar riba. Saya mohon pamit. Nah, itu sudah serangan tersendiri itu. Ya, begitu aja sih kalau menurut saya. Ya, supaya orang paham kenapa kita tinggalkan mereka. Ya, katakan kita tidak setuju, kita tidak suka. Baik, Ustadz. Syukron, Ustadz. Itu jawaban untuk Ibu Prasetyo ya. Dan kita Ya. sekarang ke Kak Susi. Kak Susi Pawan, tafadhol Kak. Silakan dibuka mic-nya, Kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam, Ketemu lagi, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Tadi pagi nggak jumpa, sekarang jumpa. Alhamdulillah, masih bisa jumpa Bapak. Iya, saya Sabtu Minggu sudah nggak ada jadwal, dikurangi jadwal. Iya. Ini ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, mengenai niat puasa. Ada yang mengatakan bisa dilafazkan, ada yang tidak. Kalau pribadi bagaimana, apakah kita lafazkan atau tidak? Sedangkan kadang-kadang kalau di masjid itu sesudah sholat tarawih itu disuarakan keras-keras itu niat puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai ini cucu saya kan baru kelas 4 SD, jadi belum balik ya. Dia itu ikut tim, pokoknya latihan itu renang untuk lomba gitu. Jadi intensif tiap minggu pasti latihan. Nah, dengan ada puasa ini si cucu saya tuh nggak ingin kalau berhenti, katanya nanti takut dia lupa, takut bagaimana. Terus bagaimana dengan puasanya? Apakah kalau dia latihan kan hanya seminggu sekali, apakah dia puasa setengah hari pas latihan buka, atau apakah dia berpuasa? Tentu nggak ketelan air pastikan kalau berenang gitu, karena latihannya agak keras ya untuk lomba. Nah, atau tidak berpuasa 1 hari gitu, istirahat kalau ini. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Baik, 2 hal tadi ya Ibu Susi ya. Atau Fadal Ustadz, Yang pertama apa sampai lupa saya. tentang niat Ustadz. Oh ya, niat. Jadi begini. Apa sih yang disebut niat? Niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Ya, menyengaja sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Wa mahalluhal qalbu. Tempatnya niat itu ada di hati.
Ya, tapi puasa ini itu ada berbeda. Kapan puasanya wajib? Maka niatnya itu di malam hari. Wa yajibu tabyitun niat. Wajib untuk niat di malam harinya. Berarti kan tidak dibarengi dengan perbuatannya kan? Karena perbuatannya besok pagi kan? Ya. Apakah harus diucapkan? Tidak harus diucap. Kalau diucapkan, apakah niatnya sah? Ya niatnya sah. Diucapkan pasti juga di hatinya ada. Ya. Boleh nggak tidak diucapkan? Ya itu mestinya tidak usah diucapkan. Bagaimana caranya? Orang kalau sahur ditanya, kenapa sahur? Saya mau puasa besok. Berarti itu niat. Ya. Tuh. Jadi yang di masjid-masjid itu nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri dan seterusnya ya. Apakah boleh? No problem aja. Ya, itu namanya pendidikan. Ya, mendidik anak-anak, mendidik orang-orang yang awam. Ya, kalau puasa tuh mesti niat. Di mulut diucapkan, di hati disuarakan. Ya, begitu. Terkadang saya niat puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh. Apa katanya? Supaya kalau besok itu lupa niatnya, sudah niat untuk 1 bulan. Itu namanya ijtihad. Ya, boleh, boleh. Ya, no problem aja. Ya, sekarang yang kedua tentang latihan renang. Ya, no problem aja. Ya, mau latihan setiap hari juga boleh. Tapi kalau karena latihan puasanya mesti buka, ya jangan. Ya, latihannya tidak wajib, puasanya wajib. Ya, itu ya. Cuma setengah hari, jangan. Ya, liburkan saja dulu latihannya kalau memang itu mengganggu puasa. Kalau ketelan nggak sengaja air nggak apa-apa, Pak. Kalau ketelan nggak sengaja nggak apa-apa. Soalnya dia tanya saya juga bingung jawabnya. Nanti deh kebetulan Ya, ada Pak Ustadz saya tanya. ketelan nggak Baik, sengaja ya. iya. Syukron penjelasannya, Pak. Maaf. Assalamualaikum. Baik, ini menarik terkait Bu Susi yang kedua tadi. Memang apa namanya, kalau dia nggak berenang tentu nggak akan ada tertelan air ya Bu Susi ya. Tapi kalau dia berenang pasti ada yang tertelan. Kan di situ nanti Iya, timbangannya. Ya, iya. baik-baik Ibu. Baik, saya ke ini Ibu Eva ya. Ibu Eva udah buka mic nih. Tafadhol Ibu Eva, silakan. Terima kasih Bu Emi. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, eh, kalau di bulan Ramadan itu, biasa, karena kebetulan rumah saya dekat sekali dengan masjid, saya hanya datang untuk iktikaf 10 malam terakhir. Biasanya saya datang jam 12 malam, Ustadz, sampai dengan subuh. Apakah itu udah termasuk iktikaf di bulan Ramadan 10 bulan terakhir? Maksudnya, apakah eh, pahalanya berbeda dengan yang mulai dari sholat maghrib, waktu maghrib, Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, seringkali kita pada waktu Ramadan itu, Ya, Bu Eva terputus-putus, Bu. maaf, seringkali kita pada waktu Ramadan itu, ya seperti pertanyaan tadi, berkumpul bersama teman-teman, tapi maksudnya adalah untuk kebaikan. Tapi terkadang eh, sedikit-sedikit ada juga gibahnya Ustaz. Kadang-kadang sadar, Ya, kadang-kadang nggak sadar, Ustaz. Mohon pengarahan dari Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. salam. Tafadhol, Ustaz. Jadi yang pertama apa ya tadi lupa saya. Kaitan dengan itu, durasi puasa itu apakah bisa Anu, malam i'tikaf ya, ya etika. i'tikaf. Ya, saya kalau sudah bicara tentang giveaway itu pikirannya ke Jokowi, ke Prabowo, ke Gibran, ke baik, 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 baik. Jadi begini. Kenapa Ustaz? Kok pikiran ke sana Ustaz? Ya.
Kan terkadang kan ada saya baca kitab-kitab itu jangan riba terhadap penguasa gitu karena berbahaya. Tapi kita dalam keadaan ya Nggak sadar Ustadz, kadang-kadang nggak sadar. dalam keadaan Astagfirullahaladzim. kita ini merasa kita ini dizalimi gitu. Betul Ustadz. Jadi kita boleh teriak. Udah pokoknya yang dikatakan brutal itu ya brutal. Ya, jadi kepada siapa kita mesti ini adukan. MK-nya sudah dipegang, semua sudah dipegang. Ya, baiklah. Saya mau katakan itu no problem. Itu bukan ribah yang dilarang. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang Fir'aun, Abu Lahab itu membuka aib mereka itu supaya kita hati-hati, tidak seperti itu. Ya, urusan-urusan dengan respon. Baik, tentang ini ya, tentang i'tikaf. I'tikaf itu tidak akan terjadi. Mustahil i'tikaf itu, mustahil orang bisa i'tikaf kalau tidak ada yang menyediakan makanan. Begitu gak? Oh, saya tetap bisa i'tikaf meskipun tidak dikirim makanan dari siapapun. Ya. Saya bawa kurma, bawa roti cukup untuk 10 hari. Misal laki-laki, ya silakan. Ya, saya kuat pokoknya bukannya kurma sama roti. Air sudah saya siapkan untuk 10 hari, silakan. Tapi kan kebanyakan tidak begitu. Ya, tidak menyiapkan diri untuk makanannya. Jadi siapa yang siapkan? Yang siapkan ya orang yang di rumah. Tapi ini orang di rumahnya juga ikut i'tikaf 10 hari total i'tikaf. Jadi bagaimana? Kita makannya nasi. Ya kita sudah booking 10 hari untuk makan ke warteg misalnya, ke warung Padang. Atau panitianya yang siapkan ya untuk 10 hari misalnya. Penuhlah kita i'tikaf di situ. Ya, karena urusan makan sudah siap. Tapi ini dalam keluarga kan ada anak-anak ya yang harus ditunggu dan seterusnya misal. Oh, saya bawa anak-anak itu lain lagi. Ya, ini anak-anak nah, mereka tidak bisa i'tikaf, harus belajar malamnya dan seterusnya misalnya ya. Sahurnya mesti disiapkan dan seterusnya. Jadi eh, memaksa dia untuk tidak bisa i'tikaf Izin sang Ustadz ibu. sebentar, izin Ustadz tadi Ibu Eva itu arahnya iktikaf tuh jadi hanya sepotong-sepotong gitu ya berada di masjidnya itu. Jadi Aku tidak tahu full. akan mengarah ke sana. Ada Ustadz. Aku akan mengarah ke sana. Ya, dari mulai mustahil bisa dan seterusnya akan mengarah ke sana supaya bisa dilihat itunya ya butir-butirnya. Tuh. Jadi dia tidak i'tikaf sementara suaminya i'tikaf. Seorang perempuan yang tidak i'tikaf sementara suaminya i'tikaf dapat pahalanya i'tikaf. Ya, disiapkan itunya makanannya diberikan dapat pahala i'tikafnya, dapat pahala puasanya. Paling banyak dapat pahala puasa tuh pahala dari puasa tuh ya perempuan karena nyiapin makanan. Berapa orang di rumah? 10 orang. Dia puasa dapat pahalanya, yang 10 orang dia dapat pahalanya 10 orang itu. Paling banyak ibu-ibu dibanding laki-laki. Ya, tapi laki-laki kasih nih untuk dapat juga. Ya kan? Itu obral pahala itu bulan puasa. Ya, sekarang eh, mulai i'tikafnya jam 12 sampai subuh. Dapat nggak pahala i'tikaf? Dapat. Ya, dapat pahala i'tikaf. I'tikafnya tuh sunnah. Kalau bapak-bapak kan harus kerja misalnya siangnya. Ya, kerjanya wajib. Jangan karena sunnah yang wajib ditinggal, salah. Ya, ya kerja wajib. Oh. Enak i'tikaf enggak. Yang wajib pasti lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Gampang kan? Kerja apa pahalanya? Pahalanya jihad. Orang kerja karena Allah menghapus dosa.
Begitu ya. Jadi boleh, boleh i'tikaf 1 jam, 2 jam boleh. Ya apa sih i'tikaf? I'tikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menurut Imam Syafi'i walau saatan, meskipun cuma sesaat, cuma sebentar. Saya mau i'tikaf 2 jam atau 1 jam, dapat pahalanya. Ya, sesuai dengan durasi dan sesuai pula dengan kualitas. I'tikaf 24 jam tapi tidur terus. Wah, ya mana yang karena Allahnya. I'tikaf ngobrol terus, main HP terus. Wah, yang mana proyek dengan Allahnya kalau begitu? Saya kira cukup jelas. Ya, itu tadi untuk pertanyaan Bu Eva ya, Bu Eva. Dijawab oleh Ustadz. Baik, ini tadi ada tanggapan dari Ibu Prasetyo di chat lagi Ustadz, terkait dengan jawaban Ustadz yang tadi, chatnya Bu Pras. Berarti Ya, gibah dengan tujuan agar berhati-hati diperbolehkan ya Ustadz. Karena banyak ya, ya, kasus di lingkungan yang heterogen, terutama untuk menasihati anak-anak saya sendiri. Jazakallah ya, Ustadz. ya, harus. Kamu jangan deket-deket orang itu ya, orang itu tuh jahat, gini, 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 itu kan lebih baik. Harus malah. Baik, jadi Ya, harus ya. Ya, jadi itu jawaban untuk Bu Pras. Ibu sekalian, waktu eh, sudah setengah 9 sebenarnya, tapi saya ingin berikan kesempatan kalau Ustadz masih ada waktu kepada kawan-kawan di MT Muslimah ini, Bu Santi atau Ibu Meta gitu. Coba, oh, Bu Santi udah Assalamualaikum. bukan mic ya. Silakan Bu Santi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Rahmatullah. Assalamualaikum, Mbak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau Waalaikumsalam. tanya dikit nih. Apakah ada doa menjelang Ramadan, Pak Ustadz? Ada ini ya. Misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika melihat hilal terutama ya, ketika melihat hilal itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada saya mau buka ini nih, saya mau buka dalilnya ini karena berkaitan dengan ini dengan Ramadan ini. Bahkan ada yang mengatakan Ramadan syahrul doa. Ramadan itu bulan doa. Baik. Yang pertama adalah doa ketika melihat hilal. Kenapa ini? Eh, Pertama doa ketika melihat hilal ya. Itu pertama. Saya mau ini dulu. Saya akan bawakan beberapa doa ya. Doa-doa di bulan Ramadan. Perasaan saya pernah pernah bawakan ini. Halo, Ya, silakan Ustadz. suara saya terdengar? Kedengaran? Baik. Em, Tentang doa berkenaan dengan Ramadan ya. Ada beberapa beberapa doa ya yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penting untuk kita panjatkan. Pertama,
Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Thalathu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang pasti dikabul. Da'watus shaim, doanya orang puasa mesti dikabul. Wa da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi mesti dikabul. Wa da'watul musafiri, dan doanya orang yang musafir. Ya. Nah, di antara doanya adalah pertama doa ketika melihat hilal. Bagaimana itu doanya? Atau hadisnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuk Allah. Ya Allah, jadikanlah hilal ini membawa penuh berkah, membawa kekuatan iman, membawa keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ya. Terus doa ketika berbuka. Ya, doa ketika berbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu." Sesungguhnya orang puasa itu memiliki doa yang tidak ditolak. Kapan itu? 'Inda fitri, ketika dia berbuka. Ya, doalah. Terus hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatil ajru insyaallah. Kalau berbuka, Rasul mengatakan, ya, atau hendak berbuka, mengucapkan dhahaba adh-dhama' wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, haus telah pergi. Ya, semua persendian, semua urat badan kita ini sudah menjadi basah. Uruk tuh ini ya, apa namanya, otot-otot yang uruk tuh. Dan pahalanya sudah pasti. Itu maknanya. Terus Ibnu Umar apabila berdoa, dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li dhunubi. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang memuat segala sesuatu, agar engkau mengampuni dosa-dosa. Ya, oh ini kepanjangan ya, baca istighfar yang banyak. Sama saja ya isinya. Baik. Ada lagi doa orang yang berbuka di rumahnya orang lain atau di tempat yang bukan tempat dirinya. Misalnya di masjid. Ya. Atau di rumahnya kita bertamu dikasih buka. Ya. Rasul mengatakan, ya tadi hadis dari Abu Dawud ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara 'inda ahli baitin qala aftara 'indakum as-saimun wa akala ta'amakum al-abraru wa tanazzalat 'alaikumul malaikatu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka di rumah orang lain, beliau mengatakan, di rumah kalian orang-orang berpuasa berbuka. Dengan makanan kalian orang-orang yang soleh itu makan. Dan malaikat banyak sekali turun. Ya, itu yang dikatakan. Baik. Untuk malam yang di 10 malam terakhir, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawat, atau doa yang masyhur itu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Ya, banyak-banyak doa-doanya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Baik, Ustadz. Itu tadi jawaban untuk Ibu Santi. Kalau berkenan, Ustadz, doa-doa itu bisa ada yang di-share, bisa melalui saya, Ustadz. Nanti akan dimasukkan ke dalam grup MT. Dan kemudian sebagian kita share nanti ke grup IMQ. Sekiranya itu diperlukan oleh Ibu-Ibu. Mungkin itu, Waduh, ini mungkin Ustadz. Ya. kalau nggak diterjemah sih ada nih. Ya nggak diterjemahin, ada terjemahnya aja, Ustadz. Dan yang iya, doa-doa yang praktis, yang gampang seperti tadi, doa waktu itikaf itu Allah minaka afun, itu tadi. Dan mungkin beberapa yang lain. Tapi doa pakai bahasa Indonesia kan boleh tau Ustadz? Ya boleh. Ya, baik. Yang tadi sampaikan itu doa sesuai dengan tiba Rasulullah ya, sesuai dengan Rasul. Ya. Baik. Masya Allah ya. Sebetulnya ini Bu Kamila sudah dibuka mic-nya sejak tadi ya. Apakah ada pertanyaan ya? Tapi kita ada waktu hanya tinggal 1-2 menit lagi Bu Kamila. Izin Ustadz. Saya coba cek ke Bu Kamila. Bu Kamila, Ibu sudah buka mic. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu Kamila? Halo? Oh ya, baik. Kalau begitu nggak ada ya. Ibu sekal Ibu sekalian, bila ada hal yang masih terganjali hati, Ibu bisa kali grup MT bisa sampaikan kepada kami di apa namanya di eh, ke saya, nanti saya akan sampaikan pada Ustadz, dan kalau kawan-kawan IMQ sudah bisa juga langsung ke grup kita itu, atau bisa juga melalui Japri sudah langsung ya. Namun mohon izin Ustadz, tadi penting banget ya Ibu sekalian, Ustadz memberikan betul-betul sebetulnya udah intinya banget ya. Itu yang saya maksudkan dagingnya ya kalau kita ingin melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini supaya kita bisa maksimal. Sampai beliau tadi mengatakan bahwa jadikan ini proyek rahasia kita dengan Allah. Berarti sebagai proyek untuk kita akan melaksanakan yang terbaik. Tadi disampaikan banyaklah kita dimulai dengan apa tadi sodakoh ya, itu luar biasa. Rasul sendiri di bulan Ramadan ini kan sodakohnya lebih ya lebih lebih cepat dari angin gitu ya Ustaz ya. Mohon kalau saya salah menyampaikannya. Nah, jadi sodakoh kemudian baca Al-Quran, membaca saja sudah dapat pahala, apalagi kita dengan mengerti maknanya. Tidak tahu kita bisa baca tafsir, dan kita juga belajar dari kajian-kajian, dan juga perbanyak doa, dan juga perbanyak tadi istighfar. Dan terutama di 10 malam terakhir, jangan sampai terlewatkan untuk kita mengejar Lailatul Qadar, untuk mendapatkan eh, pahala yang terbaik, pengampunan dari dosa. Dan itu yang kita harapkan, Ibu sekalian. Semoga kita semuanya eh, mendapatkannya dan juga husnul khotimah. Ibu-ibu Ustaz dan Ibu sekalian, eh, apa namanya, atas nama Yayasan Sephora Al Khair Indonesia dan Majelis Taklim Muslimah Assalam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Solihin yang menyempatkan hadir pada pagi hari ini, dan juga ibu-ibu dari kajian IMQ, dan juga ibu dari Tahsin 5 dan yang lainnya bisa hadir bersama di sini. Mudah-mudahan berkumpul kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah, dan yang paling penting adalah kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan bisa memaksimalkan ibadah kita, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk keluarga kita. Eh, Demikian Ustaz dan Ibu Bu, sekalian. Bu, Bu, Bu Emi, saya minta itunya, minta rekamannya ya. Ya, ya, siap, siap. Dan untuk rekaman ini nanti juga akan sampaikan ke MT, dan juga akan sampaikan nanti rekaman ini di grup IMQ. Barangkali untuk menutup doa ini sebaiknya walaupun sejenak berkenan Ustadz memimpin doa, karena ini penting sekali untuk kita semua. Dan Prof. Misha baru bergabung ini. Bu Misha baru bergabung, nggak apa-apa. Langsung Ustadz, tafadhol. Allahumma salli ala habibina syafiina Muhammad sallallahu رضي الله تبارك وتعالى كل سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأمامنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولجميع أساتذتنا ولمشايخنا ولتلامذتنا ولأزواجنا وذريتنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أدخلنا وأهلنا في جنتك جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.